Jangan bermimpi jadi atlet di Indonesia karena nggak akan jadi apa-apa. Bahkan nggak mungkin jadi terkenal gitu, nggak mungkin jadi kaya. Kemungkinan untuk jadi kayanya itu nggak sampai 1%. Jadi Kemarin kan teriak-teriak tuh kurang anggaran. Ya. Ya kan? Nih, ada pemangkasan anggaran. Lah kan ada dana yang tersimpan gitu. Ya. Nah, jadi seolah-olah kan ada kontradiksi nih. Ya. Kalau makan siang kita relatif misalkan jam berapa? Jam 11 sampai jam 12 lah ya. jam 11, 12. Jam 12 ke bawah lah ya. Nah, Ya. berarti mereka kan menyiapkannya itu pasti jauh-jauh sebelum itu kan. Bahkan informasinya itu mereka menyiapkan itu sebelum subuh. Uang pasti disimpan di bank pasti tumbuh kan. Betul. Tapi kalau uang itu dikeluarkan, manfaatnya akan terasa buat rakyat. Nah, saya tuh awalnya mikirnya bro, jelek udah. Ngapain ini orang nyimpan dana sebanyak jelek udah pikiran saya itu. Karena kan Anggaran belanja pegawai ini besar, gitu, tapi kinerjanya tidak meningkat gitu. Pelayanan publiknya Pelayan biasa publiknya aja. biasa aja, kemudian ya Mau berurusan susah mungkin. betul gitu. Pegawai dari tahun ke tahun misalkan bertambah, tapi kemudian secara pelayanan dan kualitasnya tidak menunjukkan peningkatan. secara Ini jadi kuantitatif PR. meningkat, tapi kualitas tidak Betul, berbanding gitu. lurus ya. Jangan semata-mata karena kita melihat kinerja Pak Menteri ini Betul. sedang naik-naiknya, Ya. seolah-olah Itu semuanya benar gitu ya. Ya. seolah-olah itu benar semua. Padahal Ya. kita, mohon maaf ya, ini pribadi sebenarnya. Saya tidak terlalu Tidak suka mengikuti- dengan sepak bola ya. Bukan tidak suka bang. Tidak Wah, nggak suka boleh, mengikuti nggak apanya. banyak. pendukung sepak bola. Saya akhir-akhir ini tidak. Oke, halo sahabat positif. Jumpa lagi di podcast Suara Positif, ruang berbagi energi positif dan inspirasi kebaikan. Hari ini jumpa lagi dengan saya seperti biasa, Dian Firdaus, bersama teman-teman saya yang tentunya nggak kalah asyik. Ada Bang Muhris. Halo. Dan ada tentunya bersama kita Bang Wahyudi. Siap, halo. Oke, sebelum saya nanya info apa hari ini kepada Bro Muhris, ada baiknya ini kopi saya seduh dulu. Kalau kata orang Banjar, kepuhunan. Segar ya. Gacor. Asam tapi. Oke, kalau sudah ada kopinya, es ini meresap ke tenggorokan di tengah cuaca panas. Ini bisa udah. Ada info apa Muhris? Ya sebelum kita berdiskusi atau ngobrol pada malam hari ini, Bro Daus dan Bang Wahyudi, mungkin kita tanya kabar dulu nih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bro Daus, Bang Wahyudi. Alhamdulillah. Ini kan kita sehat. sedang memasuki musim penghujan gitu. Beberapa kawan saya ada yang flu, ada yang juga batuk, juga bahkan ada yang sampai demam gitu. Sehat-sehat ya berarti ya? Sehat. Alhamdulillah. Apalagi udah ada kopi positif nih. Wah, gacor. Ya baik, jadi sebenarnya ada beberapa tema yang menarik untuk kita bahas di Kalimantan Selatan ini. Satu diantaranya, ya ini seputar masalah MBG gitu. Nah kita tahu sebenarnya MBG ini masih hangat diperbincangkan di media sosial Bang. Tapi boleh ditanya ada usul MBG tahu nggak apa? Makan bergizi gratis gitu. Oh, bukan makan siang gratis. Sebenarnya sama saja gitu. Oke. Tujuannya adalah memberikan makanan kepada adik-adik kita atau anak-anak kita agar gizinya terpenuhi. Dan ini sebenarnya kaitannya dengan Indonesia Emas untuk 2045 yang akan datang gitu. Kalau kaum buruh kayak saya dapat nggak sih, Bro? Sebenarnya ini kan programnya diprioritaskan ya. Oke. Ya Diprioritaskan berharap untuk sih pelajar. dapat sih, lumayan kan. Ya, nah jadi beberapa hari yang lalu atau kurang lebih 1 atau 2 minggu yang lalu juga kita tahu bahwa di Kalsel ini kemarin sempat ada kasus. Walaupun kasus ini bukan hanya terjadi di Kalsel, tapi terjadinya sebenarnya di beberapa daerah yang ada di Indonesia, yaitu kasus keracunan gitu. Nah kalau di Kalsel ini yang saya tahu ini terjadi di Kabupaten Banjar. Kemudian juga beberapa hari yang lalu infonya saya terima itu terjadi di salah satu sekolah yang ada di Banjarmasin, Bang. Jadi ini keracunan terjadi sebenarnya membuat kita cukup khawatir karena ini kan sebenarnya program yang cukup menarik, Bro Daus. Atau program ini bisa dikatakan program yang digelontorkan dananya bukan main-main oleh pemerintah. Karena sekali lagi ini tujuannya untuk masa depan gitu. Iya. Mungkin kita bisa tanya nih pendapat Bang Wahyudi sebenarnya mengenai MBG ini. Kenapa sih sebenarnya ini bisa terjadi? Kira-kira pandangan Bang Wahyudi seperti apa? Jadi MBG ini kan makan bergizi gratis ya. Ya, betul. Jadi yang keracunan tadi setelah mereka menyantap makan bergizi gratis. Setelah makanan itu masuk ke tubuh mereka. Oh Ya. ya. Kalau melihat dari tujuannya sebenarnya MBG ini kan tujuannya bagus. Ya, betul. Sepakat. Karena ini memberikan makanan atau asupan gizi buat pelajar ya. Ya. Dari tingkat TK ya. Yang saya tahu bahkan dari TK sampai TK, dengan SD, sekolah SMP menengah sampai SMA ya. Ya, SMA sederajat.
Nah, jadi memang pada implementasinya yang saya kira perlu dievaluasi oleh pemerintah. Ada beberapa catatan. Ya, kalau pelaksanaannya, kalau tujuannya ini kan sudah sangat bagus ya. Artinya Mulia. pelajar kita, anak-anak didik itu mendapatkan makanan pada saat mereka belum pulang dari sekolahnya. Ya, betul. Jadi kan mereka ketika pulang tidak mikir lagi itu makan siang, ya kan? Nah, cuman yang jadi catatannya adalah implementasi pelaksanaannya. Ya. Nah, kalau di beberapa negara yang lain sebenarnya kalau bisa kita katakan ini sebagai persen errornya, nah di beberapa negara seperti misalkan di Jepang, China, Amerika dan seterusnya, ini kan persen errornya memang kecil gitu, Ya, ada ya, 0,0, ada 0,01, ada 0,03 Ya, dan seterusnya. Nah, kalau dihitung angka persen errornya untuk Indonesia ini 0,4% ya, kalau tidak salah. Nah ini yang sebenarnya menjadi perhatian kita. Jadi tujuannya sudah bagus, tapi pada tataran implementasi yang mesti disempurnakan oleh pemerintah. Nah kenapa mungkin sebagian keracunan? Mungkin bisa kita lihat dalam tataran implementasinya. Kalau tidak salah, satu dapur itu kan mengampu atau kemudian menyiapkan kurang lebih antara 3.000 sampai 3.500 Ya, porsi betul. 3.000 sampai 3.500 porsi. Iya, setiap Berarti hari. Satu dapur itu tidak hanya mengelola satu buah sekolah ya, Bang? Iya, betul. Karena sasarannya kan jumlah siswa. Jadi 3.000 sampai 3.500. Nah, karena jumlah porsinya ini relatif besar, memang ini yang mesti dijadikan bahan evaluasi. Ya, 3.000 sampai 3.500. Nah, berarti kan kalau sasarannya adalah untuk makan siang, ya. Kalau makan siang kita relatif misalkan jam berapa? Jam 11 sampai jam 12 lah ya. Jam 11, 12. Jam 12 ke bawah lah ya. Nah, Ya. berarti mereka kan menyiapkannya itu pasti jauh-jauh sebelum itu kan. Bahkan informasinya itu mereka menyiapkan itu sebelum subuh. Dini hari. Dini hari. Nah, artinya kan ada rentang waktu nih. Rentang waktu antara berapa jam tuh? Kurang lebih 5 Dari sampai proses memasak. Iya. sampai kemudian makanan itu tersaji ke para pelajar atau anak didik. Ya kan ada rentang waktu yang cukup panjang lah ya. Di atas 6 jam ya udah. Sehingga memang yang perlu diperhatikan itu kan kualitas bahannya. Ya. Kualitas bahan sebelum dimasak maupun kualitas bahannya ketika sesudah dimasak. Nah, ini yang harus jadi perhatian kan. Iya. Nah, jadi ketika itu sudah dikontrol, kemungkinan keracunan itu kan boleh jadi. Boleh jadi apakah kemudian makanan itu sudah terkontaminasi, boleh jadi kan. Atau yang kedua misalkan karena jarak rentang waktunya tadi cukup panjang, maka boleh jadi makanan tadi mungkin sebagiannya sudah tidak layak untuk dimakan gitu. Karena tadi kan persiapannya misalkan dari jam 3 atau jam 4 subuh. Nah, sampainya di anak sekolah itu antara jam 11 sampai jam 12. Kan rentang waktunya berapa jam tuh? Cukup jaraknya cukup jauh. Ya kan? Cukup jauh, antara 7 sampai 8 jam. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian. Saya kira begitu. Tapi Bang, kalau kita berbicara lebih jauh lagi ya terkait MBG ini, berarti penanganan lebih lanjut ya, controlling ya, check and balance ya. Ya. Nah, saya itu kan ada ngeliat nih Bang, di beberapa portal lowongan pekerjaan, beberapa dapur itu merekrut dan mencari ahli gizi. Nah, peran ahli gizi ini sendiri bagaimana Bang di dalam dapur MBG itu? Ya. Apakah mereka juga berperan untuk melakukan check and balance atau melakukan quality control ketika makanan itu akan dihidangkan kepada siswa? Perannya ini kan yang pertama, tugasnya setiap dapur itu ada 2 yang direkrut oleh tim pusat kalau nggak salah ya. Satu itu adalah kepala dapurnya, yang kedua adalah ahli gizi. Nah, ahli gizi ini kan memastikan memang asupan yang sampai ke pelajar itu memenuhi standarisasi gizi yang ditetapkan pemerintah. Gitu. Itu wajib ada di setiap dapur. Gitu. Dan kalau tidak salah juga sebenarnya ada akuntan yang profesional. Ya, 3 ya berarti ya. Tiga. Jadi ahli gizi yang kemudian itu memastikan standar gizinya terpenuhi. Ya, nah, tapi kalau kita melihat tadi waktu selesai dimasak sampai dengan makanan itu sampai itu kan
ada rentang waktu Iya, tuh. lebih 5 jam. Ya, misalkan nih waktu setelah dipastikan bahan-bahannya segar nih, ya kan? Setelah dimasak itu kemudian dicicipi oleh Pak ahli gizi mungkin dipastikan tidak ada masalah, tapi kan karena rentang waktu tadi boleh jadi karena ada rentang waktu yang agak panjang tadi membuat tadi makanan yang tadinya setelah dimasak itu tidak ada apa-apa baik-baik saja misalkan. Nah, karena ada rentang waktu tadi mungkin terkontaminasi dan seterusnya. Nah, ini karena waktu dia memastikan standarisasi itu kan yang pertama standarisasinya kan dari bahan yang disiapkan kan, artinya bahan-bahan sebelum diolah kan. Nah, setelah diolah baru dia memastikan sebelum itu kemudian sampai ke tangan pelajar atau anak didik. Gitu. Karena ada rentang waktu tadi sebenarnya. Berarti para pelajar ini mendapatkan makan bergizi gratis ini dalam bentuk satuan meal box ya. Betul. Mungkin nggak kalau misalnya Bang Wahyudi, para pelajar ini atau para dapur ini konsepnya itu macam prasmanan, sehingga yang di beberapa tempat catering itu kan dia prasmanan, jadi dia kayak di hotel itu loh Bang, maksud saya tetap panas kuah dan sayurnya. Jadi yang awalnya itu dapurnya terpisah dengan sekolah, dapur itu didatangkan ke sekolah sehingga proses food safety and hygiene itu benar-benar jalan di proses MBG ini Bang. Mungkin nggak yang kayak gitu Bang? Sebenarnya kan begini, sebenarnya tadi karena standarisasi yang ditetapkan oleh pemerintah satu dapur itu mengcover 3.000 sampai 3.500. Nah, itu yang tidak memungkinkan memang dapur itu sifatnya mobile itu nggak memungkinkan gitu, ya kan? Jadi dia mesti mesti punya dapur yang permanen, ya, karena dia memasak 3.000 sampai 3.500 porsi tadi setiap harinya. Nah, baru nanti setiap dapur itu yang akan mendistribusi lewat mobil transport yang mereka juga wajib penuhi, yang itu akan mengantarkannya ke tiap sekolah. Nah, karena kan kalau 3.000 itu kan berarti kan lebih dari 1 atau 2 sekolah kan. Gitu. Nah, itu yang tidak memungkinkan kalau tadi pengelolaannya mirip seperti yang hotel tadi. Setahu saya memang sebenarnya mungkin itu menjadi alternatif. Tapi kalau saya tidak keliru membaca data, mungkin bisa diluruskan oleh Bang Wahyudi tadi. Jadi sebenarnya itu sudah ada hitungannya, Bro Daus. Anggarannya misalnya begini, satu siswa itu mereka tuh dianggarkan kalau tidak salah 12.000 atau 15.000 Bang ya. 15.000 ya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya mau diterapkan konsep prasmanan itu, prinsip berkeadilannya ini tidak berjalan di situ. Karena pada dasarnya itu sudah ada takarannya khusus gitu. Berangkat dari dapur, diolah, sampai kepada siswanya itu pada dasarnya porsinya sudah setara. Jadi tidak ada lagi misalnya yang ngambil lebih banyak. Beda cerita kalau misalnya ada siswa yang untuk kamu aja deh, aku misalnya nggak makan lagi puasa dan segala macam. Itu beda cerita tuh. Tapi memang konsepnya dari pemerintah pusat itu memang seperti itu. Proses pendistribusiannya itu satu siswa itu yang apa tadi? Konsepnya meal box ya? Meal box. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi sama ya, semua ya. Semuanya sama gitu. Nggak ada yang kelebihan dan kalau konsepnya prasmanan kan jadi nggak sama kan nanti kan. Ada yang ngambil misalnya porsinya lebih banyak. Gitu. Akhirnya nanti kan ada yang nggak kebagian dan itu juga ada menjadi sayurnya yang lebih, yang baru. ada yang nggak makan nasi dan seterusnya. Nah, jadi memang ini program yang sudah sangat bagus saya kira kan, karena memang ada informasi juga dan penelitian bahwasanya di negara-negara yang lain itu inputnya pengaruhnya pada tingkat kecerdasan anak-anak didik gitu. Karena memastikan asupan ini mereka terima tiap hari gitu. Cuman tadi catatan kita mudah-mudahan ini bisa masuk evaluasi pemerintah terus sehingga diperbaiki. Betul. Proses keracunan ini tidak terjadi lagi. Harus ada umpan balik apalagi kalau misalkan pemerintah melakukan evaluasi, misalkan karena dirasa misalnya 3.000 atau 3.500 ini terlalu besar dalam satu dapur. Untuk satu dapur. Mungkin angkanya bisa diperkecil kali ya, 1.000 sehingga kemudian tingkat persen errornya itu bisa turun tadi dari 0,4% menjadi 0,01 gitu. Yang kecil lah gitu. Ya. Sama juga sebenarnya kan kalau kita ikuti media sosial, ini kan banyak yang terap di media itu masalah SOP-nya sebenarnya. Betul. Nah, misalnya bagaimana dalam proses membersihkan bekas piring bekasnya itu kan harusnya menggunakan air yang memang bersih, setidaknya kalau tidak mengalir itu tempatnya itu memang harus bersih, terus diganti gitu. Tidak menggunakan standarisasi dari dapur itu sendiri kan. Karena mereka ini mungkin bukan pemain profesional awalnya di bidang itu. Karena sebenarnya kan bisa jadi keracunan itu
bisa jadi bukan pada makanannya, Iya. Tapi bagi karena tempatnya. Sanitasi. bisa jadi ya sebenarnya Karena kita ini kan tempatnya yang tidak higienis tadi. Iya. Ya, Saya jadi- merasa ini jadi poin penting dari pembahasan kita ya. Iya. Highlight-nya adalah terkait kebersihan. Karena kalau food safety and hygiene-nya jalan, maka kualitas makanan itu jadi nggak mudah cepat basi. Ya. Betul. Kalau diproses dengan steril, bersih, dan akurable, saya yakin dan kita semua yakin itu bakal jadi makanan yang bisa bertahan lama. Ini sebenarnya evaluasi besar buat pemerintah karena kebermanfaatan dari program MBG ini juga banyak banget. Dampak positifnya sangat Iya. luas, membuka lapangan pekerjaan diantaranya. Gitu. Ada dampak ekonominya ya. Iya, Betul. gitu. Pada akhirnya sebenarnya program ini sangat bermanfaat lah untuk Jadi untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, Iya. ya kan, kemudian meningkatkan gizi anak didik, ya Betul. kan, gitu. Nah, cuman ini bagian kecil dari proses evaluasi yang programnya sudah bagus sehingga tadi angka persen errornya bisa diminimalisir lagi. Gitu. Ya. Dan memang kalau saya pribadi sebenarnya mengharapkan program MBG ini di setiap daerah itu misalnya kepala daerah nih memang harus menempatkan satu orang yang memang khusus mengawasi SPPG yang ada misalnya di Kalsel, ya harus ada tuh yang bertanggung jawab tuh. Oke. Jadi simultan tuh evaluasinya harus ada. Iya. Tidak misalnya menunggu viral dulu atau misalnya menunggu dari pusat mengecek ke daerah Iya. baru nanti ditemukan masalah. Harusnya memang ada yang bertanggung jawab. Saya nggak tahu ya apakah itu sudah ada atau belum ada sebenarnya. Harapannya sih ada gitu Iya. proses check and balance kayak kita melakukan evaluasi terhadap kinerja. Kalau saya sering akurasinya gini, kalau kita naik Grab itu kan atau ngambil pelayanan beli makanan di GrabFood Ada itu, penilaiannya ya. ya ada penilaian kalau kita suka sama restonya, sama kualitas layanan pengantarannya di ojol-ojol itu, Bintang 5. kita kasih bintang 5. Oke. Nah, kalau kita di bawah bintang 5, di bawah bintang 3, mereka akan melakukan evaluasi. Mm-mm. Sehingga nggak sampai ribut dulu di media sosial. Iya, betul. Nah, Intinya di internal dulu ya. Betul. Baru nanti di-up di media. nah, sahabat positif, berita MBG tadi adalah pembuka dari banyaknya kompilasi berita kita pada pekan ini. Sebelum kita lanjut ke info selanjutnya, saya mau minum lagi sedikit Boleh, boleh. karena Nah, Oh, ini- saya mau minum juga nih ya. berarti. Ini kopi positif dari kopi suara positif. Iya. Gimana Bang Wahyudi? Enak nggak? Enak dong. Luar biasa. Kopi positif. Berita kedua apa nih? Berita yang kedua. Oke, kita tunggu berita kedua dari Bro Muris. Silakan berita keduanya Bro Muris. Nah, jadi berita kedua ini menarik karena ini terus ramai di media sosial sampai dengan hari ini, bahkan kalau kita cek media sosial ini pasti masih ramai. Oke, apa ini? Tentang Jadi- apa nih? Jadi kita punya seorang pejabat yang kalau hashtagnya di media sosial itu satu orang versus everybody. Tahu nggak kira-kira Oke. siapa? Oh, itu si Pak Menteri. Betul. Jadi kita punya Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Jadi beliau ini dapat gelar dari masyarakat kita Menteri Koboi karena cara bekerjanya itu sangat lincah gitu dalam menghadapi persoalan-persoalan khususnya berkaitan dengan masalah anggaran gitu. Nah, yang terbaru ini kan beliau merespon soal adanya dana di daerah yang apa istilahnya? Dana itu numpuk di bank gitu. Nah, sehingga menjadi perhatian beliau, dana menumpuk ini karena apa sebenarnya? Apakah tidak dibelanjakan atau seperti apa gitu? Oke, kita butuh ini, betul-betul butuh jawaban dari Bang Wahyudi nih. Kenapa dan apakah boleh? Ya kan? Kenapa dana itu menumpuk, Bang? Dan apakah boleh dana itu disimpan di bank? Ini dana umat nih. Ya. Ya, silakan Bang. Peruntukannya kan banyak sebenarnya. Kalau Iya. dana- Kan sebelumnya memang kebijakannya yang termasuk kontroversi Betul. sebelum ini adalah ada dana 200 triliun ya, Ya. di Bank Indonesia yang Ya. itu kemudian dicairkan ke bank-bank milik pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Iya, kita. betul. Gitu. Nah, mudah-mudahan ini ada hasilnya ya. Ya, Ya. kita tunggu, kita tunggu. Kita tunggu banget nih. Yang ini yang lagi ramai tadi yang disampaikan Bro Muhris terkait dengan dana simpanan para Pemda nih. Ya. Dari list yang disampaikan itu kalau tidak salah 15 ya, ada duanya di Kalimantan Selatan itu. Betul. Satu Kota Banjarbaru, yang kedua itu Balangan. Wow. Plus Tabalong kalau tidak salah. Tabalong ada ya? Iya. Oh, saya bacanya cuma Kalau tidak dua salah ini. ya, saya juga mungkin kalau nanti tolong Banjarbaru dikomentar aja. itu dia disampaikan oleh Pak Menteri menyimpan ada 5,1 triliun. triliun. Ya. Kalau Balangan Gacor itu. 1,8 Ya. gitu yang disimpan ya. Nah, cuma ini beberapa hari yang lalu oleh
Wali Kota Banjarbaru melakukan klarifikasi. Konferensi ya. Ya, klarifikasi bahwasanya yang disampaikan oleh Pak Menteri itu tidak sesuai dengan realitasnya. Tidak sinkron ya. Tidak sinkron gitu. Karena setelah mereka ngecek nih, dana Banjarbaru yang tersimpan itu hanya sekitar 700 miliar. Tetap banyak. Ya banyak. Berarti kan, tapi kan tidak sesuai dengan 5,1. Nah, Iya. mereka bersurat ke kementerian. Nah, kita tunggu responnya seperti apa. Ya. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya dana tersimpan, ada beberapa alasan sebenarnya ya, atau kemudian ada beberapa penyebab kenapa dana itu tersimpan. Jadi kita mesti juga melihat ini secara Objektif. adil ya, Ya. objektif adil gitu. Nggak boleh Kenapa dari satu kacamata. kenapa kemudian dana itu tersimpan? Nah, yang pertama misalkan dana itu tersimpan karena proses keterlambatan penyerapan anggaran. Nah, pernah mendengar istilah begini ya? Iya, iya. Keterlambatan ini kan biasanya boleh jadi karena proses lelang atau tender yang terlambat. Ya. Ya kan? Nah, lelang yang terlambat ini apakah ada revisi dokumen, tanda tangan yang belum dan seterusnya, ya kan? Nah, sehingga penyerapan anggarannya karena tendernya masih mundur gitu, ya kan? Atau kemudian yang mengambil proyek itu, yang ikut lelang itu ternyata semua perusahaannya mundur. Boleh jadi kan begitu kan? Atau itu. Atau boleh jadi juga kenapa terjadi penyerapan anggaran ini karena perubahan kebijakan. Contoh perubahan kebijakan itu adalah adanya refocusing, artinya fokus merubah fokus, ya kan? Kayak misalkan nih yang terjadi di Banjarmasin. Banjarmasin ini kan ketuk palu APBD-nya tuh di tahun yang lalu. Betul. Ya. Ya kan? Betul. Ya. Betul aja sih, saya nggak tahu yang Ya, benar November gimana. 2024. Ya. Ya. Tapi pelantikan kepala daerahnya itu masuk Februari 2025. Ya. Wow, berarti kepala daerah yang baru tidak Ya. melakukan ketuk palu atas anggaran. Betul. Nah, ini juga berpengaruh terhadap penyerapan ya. Program yang akan dieksekusi berbeda. Betul, karena yang 2024 itu kan miliknya kepala daerah yang lama, Betul. ya kan? Sementara kepala daerah yang baru dilantik Februari. Nah, sehingga ada penyesuaian ini. Ini kira-kira masuk nggak dengan program-program pemerintah yang baru atau wali kota yang baru, sehingga mereka ada penyesuaian itu. Nah, boleh jadi ini yang kemudian membuat penyerapan anggaran itu jadi terlambat karena ada penyesuaian tadi gitu. Karena pengambil kebijakannya kan berbeda. Oh, ini ternyata tidak sesuai dengan apa namanya dengan Janji kampanye dan program dan mereka seterusnya. ya. Nah, itu yang pertama ya, karena keterlambatan penyerapan anggaran. Yang kedua, boleh jadi dana itu tersimpan karena proses pola penyaluran transfer dari pusat. Biasanya itu kan ada kan dananya transferan pusat yang kemarin dirilis bahwasanya ada pengurangan tuh. Ya. kan? Ya, lagi rame juga tuh Lagi Bang. rame ya kan? Pemangkasan Jadi ada anggaran. kalsel, ada kurang berapa gitu, ya kan? Nah, itu kan biasanya dana ini masuk transfer pusat kalau nggak di awal tahun atau di tengah tahun. Ya. Nah, tapi ketika dana itu sudah ditransfer oleh pusat, itu baru bisa dipakai pada saat dokumen pelaksanaan anggarannya itu sudah disahkan. Di tahun sebelumnya. Enggak, di tahun ini juga Oke. gitu ya. Nah, jadi ketika dia dana sudah masuk tetapi belum siap untuk dibelanjakan sampai dokumen itu siap gitu atau disahkan atau istilahnya DPA lah ya, dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, itu disahkan dulu. Nah, sehingga kan dia tersimpan tuh dulu. Ya. Jadi kan ada waktu tuh, ada waktu jeda gitu. Nah, makanya itu kemudian tersimpan di bank. Nah, itu yang kedua alasannya. Yang ketiga boleh jadi juga adalah ini lebih kepada pelaksanaan sih sebenarnya. Ya. Ada kekhawatiran para pejabat daerah itu dalam membelanjakan anggaran. Kenapa mereka jadi khawatir? Sekarang ini kan lebih ketat ya. Ya. Lebih ketat untuk melaksanakan anggaran. Beda kalau misalkan anggaran itu yang sifatnya untuk belanja pegawai, jelas ya. Tapi kalau yang sifatnya misalkan terkait dengan infrastruktur dan seterusnya, biasanya mereka itu akan lebih berhati-hati untuk bisa mengeluarkan anggaran itu sampai pada posisi ini aman dulu gitu, ya kan, baru kemudian dikeluarkan. Nah, boleh jadi begini, ada kekhawatiran itu. Jadi mereka ingin ini safety dulu secara kebijakan, ada aturan mainnya jelas, gitu kan. Setelah jelas, baru kemudian itu dibelanjakan. Biar tidak menjadi masalah di kemudian Biar hari. tidak jadi masalah di kemudian hari. Tapi gitu. jujur nih Bang, setelah dengar penjelasan Bang Wahyudi ini, ya belum selesai saya- sih sebenarnya. Ya. Masih ada. Tapi- Itu kan tadi baru 3. Ya, benar. Tapi saya tuh awalnya mikirnya bro, jelek udah. Ngapain ini orang nyimpan dana sebanyaknya? Jelek udah pikiran saya itu. Karena kan Iya. sekali lagi kita seperti yang beliau sampaikan, kita melihat ini kan harus dua sisi. Iya. Harus secara objektif.
Jangan sementang-mentang karena kita melihat kinerja Pak Menteri ini Betul. sedang naik-naiknya, Iya. seolah-olah Itu para semuanya kepala- benar gitu ya. Ya. Seolah-olah itu benar semua. Padahal Ya. kita harus mendengarkan dari berbagai macam pihak, Ya. terutama daerah-daerah yang masuk dalam respon beliau gitu. Betul. Mungkin bisa dilanjutkan dulu Bang, alasan yang keempat. Ya. Yang keempat itu adalah boleh jadi ini juga jadi strategi oleh Pemda untuk menjaga likuiditas, ya kan? Ya betul. Atau bisa jadi juga untuk mendapatkan bunga yang itu juga dipakai untuk penambahan APBD, ya kan? Misalkan nih ada deposito sekian triliun, itu kan lumayan kan bunganya kan? Itu Ya. dipakai lagi untuk penambahan anggaran. Tapi gitu. boleh. Boleh. Daerah melakukan deposito dengan uang daerah itu. Boleh itu. Ya memang sebagian besar daerah pasti melakukan itu sebenarnya. Ya kan? Nah, cuman persoalannya adalah kalau misalkan uang yang seharusnya diputar tadi itu disimpan tapi kemudian tidak dipakai gitu. Nah, itu jadi menjadi kan jadi masalah. idle kan gitu. Tapi ada durasinya nggak Bang? Uang itu ketika transferan itu masuk ya, mau kita deposito 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Nah itu minimal uang itu ngendep gitu. Kita pakai Sebenarnya buat sih gitu-gituan bukan berapa pada lama? mengendapnya ya, Ya, karena semua anggaran ini kan semestinya sudah ada pos-posnya tuh. Ya. Betul. Tapi Ya kan kalau dia kita simpan di bank 3 bulan, 6 bulan, itu kan kalau uang pasti disimpan di bank pasti tumbuh kan. Betul. Tapi kalau uang itu dikeluarkan, manfaatnya akan terasa buat rakyat. Nah, kalau kita nih, saya terutama Bang, sebagai seorang yang awam banget gitu, merasa daripada uang disimpan, lebih baik keluarkan uangnya buat baikin gorong-gorong, atasin banjir, kalau di Betul. Banjarmasin ngatasin si calap itu di jalan-jalan, Ya. supaya pembangunan makin bagus, kota makin enak, ngatasin Biasanya sampah. kan Pemda itu juga punya apa sih namanya punya Skala prioritas. ya skala prioritas, kemudian hitung-hitungan sebenarnya. Jadi misalkan ketika dana itu tersimpan sekian, kemudian hasil dari depositonya dipakai buat anggaran yang agar program yang lain. Nah yang kelima sebenarnya ada juga program yang belum siap atau tertunda, atau misalkan ada menunggu pembayarannya setelah program itu selesai, ya kan? Kan biasanya di akhir kan? Ya. Misalkan nih ada program apa namanya jalan gitu. Nah, Oke. pembayaran pelaksana proyeknya kan biasanya ada tentatif waktu ya, ada 10%, 20%, Ada tahapannya. 50% gitu sampai yang terakhir pembayaran terakhir kan. Nah, boleh jadi uang yang tersimpan itu adalah untuk pembayaran kontraktor pelaksana proyek tadi, tapi memang waktunya yang belum selesai atau kemudian memang proyeknya yang belum selesai gitu. Oke, Jadi artinya menunggu timing daerah proyeknya itu selesai nggak mungkin dulu. juga kan Ya. uang itu dipegang di tangan, tetap harus ditaruh di bank ya. Betul, Oke. gitu. Nah, tapi boleh jadi juga ada penyebab juga yang keenam. Boleh jadi juga ada kinerja belanja modal dan belanja daerah itu yang rendah. Ini bicara SDM sebenarnya. Ya. Artinya biasanya kan kalau belanja pegawai yang sifatnya rutin ini kan cepat nih. Alokasinya sudah jelas. Ya kan? Iya. Ya. Nah, tapi yang sifatnya produktif mereka agak lambat nih. Ada juga. Ini kan masalah kualitas dan kapasitas Betul. sesungguhnya. Ini mau diapain nih anggaran Ya, ini? Mau diapain? gitu. Peruntukannya untuk apa nih? Gitu. Nah, kemudian yang ketujuh sebenarnya ini kurangnya koordinasi dan kapasitas SDM keuangan daerah. Oke. Gitu. Badan keuangan daerah di Betul. daerah itu ya. Ya. Nah, jadi banyak faktor sebenarnya sebelum kita menekan. Dan mungkin Tapi masih banyak sebenarnya kalau dari kacamata Pak Menteri sebenarnya sih juga tidak salah sebenarnya. Kalau misalkan dana itu memang misalkan dana itu tidak ada alokasinya gitu ya. Nah, yang dimaksud Pak Menteri begitu. Ya. Kalau misalkan dana itu yang tidak diapa-apain. tidak ada alokasinya, semuanya sudah sudah aman, ada alokasi simpan. Nah, dana yang tersimpan itu tidak ada alokasi ini sayang kalau disimpan gitu. Ya. Ibarat kata kira-kira begini. APBD ini kan mirip kalau kita berumah tangga ya. Iya. Nah, kita berumah tangga itu kan biasanya kita punya anggaran nih. Betul. Ya kan? Nah, Saya nggak ikut campur dulu nih. Kali ini. Karena kebetulan belum berkeluarga. ya, nah biasanya kan kita punya anggaran tuh, ya kan? Nah, anggaran untuk bayar SPP anak, bayar listrik segala Sekolah macam. dan segala Kan ada macam. pos-posnya tuh, Iya. ya kan? Nah, biasanya kalau pos-posnya sudah ada, biasanya kalau kemudian ada dana buat kita yang tersimpan, sebenarnya kan tidak masalah juga kan? Nah, cuma biasanya, nah ini ada timbang-timbangan. Ada orang yang misalkan dia punya anggaran berlebih, tapi itu dia simpan. Dia cuma mengambil Untuk bunga peruntukannya. dari, ya kan? Bunga dari simpanannya. Ada orang begitu kan tipenya kan? Nah, tipenya Pak Menteri ini mungkin milihnya begini.
daripada dana itu tersimpan karena sudah pos-pos anggaran yang lain itu sudah terpenuhi, ya kan? Misalkan di rekening kita ada 5 miliar ya, ya kan? Sayang kan kalau 5 miliar, cuman kalau kita cuma dapatnya misalkan deposito 3 bulan misalkan dapat berapa tuh gitu ya kan? Nah, 5 miliar ini kalau kita putar, ya kan, investasikan misalkan kita bangun perumahan misalkan atau kita bangun rumah kemudian kita jual kembali, ini kan bisa berkali-kali lipat jadinya. Gitu. Misalkan modal membangun satu rumah tipe 36 ya, tipe 36 itu misalnya kita habisnya 150 sampai 200 juta, ya kan? Kemudian kita jual kembali gitu ya dengan harga 250 atau sampai 300, lumayan kan? Hanya terjadi perputaran. Ya, ada perputaran gitu. Nah ini analoginya begitu kira-kira. Sebenarnya kalau saya pribadi membaca dari langkah dari Pak Menteri Keuangan ini bagus ya. Beliau itu sebenarnya sedang mewarning. Jadi kalau ada anggaran di daerah yang tidak jelas peruntukannya atau mungkin bahkan bahasanya kepala daerah atau misalnya daerah bingung nih uangnya mau diapa-apain, koordinasi aja dengan ke pusat, balikin ke pusat aja deh dananya, kira-kira begitu. Sebenarnya nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu apa? Kemarin kan teriak-teriak tuh kurang anggaran. Ya kan? Nih, ada pemangkasan anggaran. Lah kan ada dana yang tersimpan gitu. Nah, jadi seolah-olah kan ada kontradiksi nih. Iya, gitu. betul. Lu teriak-teriak tapi dana lu ada gitu nih Bang. Gitu kira-kira. Kurang dana, tapi dananya masih ada nih. Kan kira-kira begitu. Tapi saya pernah dengar nih Bang Wahyudi bahwa katanya gitu dari beberapa data menunjukkan dari APBD kita itu hampir setengahnya digunakan untuk belanja pegawai, baru setengahnya lagi untuk pembangunan daerah. Nah, jadi dari total 100% itu persentase untuk pembangunan ini itu bentar saya potong. Ini APBD provinsi ya? APBD provinsi. Oke. Maupun APBD kota ya. Nah, memang rata-rata seperti itu gitu. Nah, benar nggak yang kayak gitu, Bang Wahyudi, terkait persentase alokasi dari APBD ini? Karena kan mengoperasionalisasi sebuah daerah itu kan banyak, mulai dari tenaga kerja ASN sampai dengan operasional mobil dinas, habis itu mobil-mobil kita lah semuanya untuk keperluan kebersihan kota ini perlu banyak dana. Betul nggak? Biasanya kalau terkait dengan belanja pegawai itu adalah 30-40% sih sebenarnya. Tapi ada Pemda yang mungkin lebih dari 40%. Nah ini yang mestinya juga dilakukan evaluasi oleh pemerintah ya. Maksudnya begini, antara jumlah pegawai dengan kos yang dikeluarkan dengan kinerja pemerintah mestinya sebanding ya. Ya kan begitu kan? Harusnya berbanding lurus. Artinya begini. Kita sepakat misalkan anggaran untuk belanja pegawai itu tinggi misalkan ya di satu daerah. Nah, tapi kalau misalkan ini berbanding lurus dengan kinerjanya itu misalkan begini. Terkait misalkan pelayanan meningkat, ya kan, cepat, transparan, mungkin akses lebih mudah. Kita sebagai warga atau masyarakat tidak masalah dengan itu gitu, karena memang ini sebanding gitu. Yang menjadi catatan kita manakala misalkan anggaran belanja pegawai ini besar gitu, tapi kinerjanya tidak meningkat gitu. Pelayanan publiknya biasa aja. Kemudian ya mau berurusan susah mungkin. Betul gitu. Pegawai dari tahun ke tahun misalkan bertambah, tapi kemudian secara pelayanan dan kualitasnya tidak menunjukkan peningkatan. Secara kuantitatif meningkat, tapi kualitas tidak berbanding lurus ya. Ya ini buat kalian para kepala daerah, tolonglah dicatat. Ya kan. Ini yang menjadi catatan kita sebenarnya ya kan, untuk perbaikan bersama lah ya kan. Karena sejatinya kan begini sebenarnya. Yang kita angkat sebagai pemimpin ini kan adalah pelayan bagi masyarakat. Betul. Ya kan, bukan bos kita kan, pelayan kan gitu. Makanya ketika nanti Brodian dan Bromlis naik haji, nah, kita kan menyebut sebenarnya mereka menyebut itu adalah pelayan Kota Mekah dan pelayan Kota Madinah. Mereka melayani gitu orang-orang yang datang. Karena sejatinya memang pemimpin itu kan pelayan. Gitu. Betul sekali. Leader is legend. Pemimpin menderita. Betul. Memimpin itu harus siap melayani. Gitu. Bro Daus, nah ini beliau tadi menyinggung sedikit masalah haji. Nah, saya tertarik sedikit sebenarnya karena alhamdulillah Bang ya tahun ini bisa berangkat haji. Nah mungkin kita bisa bisa tanya-tanya sedikit ya ke beliau, mungkin cerita-cerita selama beliau melaksanakan haji seperti apa. Bro Daus sudah haji? Mau haji. Berarti belum ya? Tapi nanti kita khususkan aja terkait cerita haji. Oke, boleh Bang. Nanti kita akan bahas soal haji. Kita ini dulu. Kemarin kalau tidak salah ada berita bahwasanya Indonesia gagal masuk
Piala Dunia. Aduh, Nah, saya- ini. Aduh. Ini saya suka ini. Saya sedih nih mendengar nih. Aduh. Iya. Siapa Gimana susah nih, kira-kira? susah. Ini akan berbicara banyak hal ya kalau kita Ya. bicara Indonesia gagal Tapi Piala Dunia. sebagai disclaimer dulu, saya kan saya cinta lah dengan negara saya. Tapi saya tidak, mohon maaf ya, ini pribadi sebenarnya. Saya tidak terlalu Tidak mengikuti- suka dengan sepak bola ya? Bukan tidak suka, Bang. Tidak Wah, nggak suka boleh, mengikuti nggak apanya? banyak nih pendukung sepak bola. Saya akhir-akhir ini tidak terlalu mengikuti gitu. Oke. Karena yang terakhir saya ikuti itu zaman siapa ya? Zaman Adik Firmansyah kalau nggak salah. Waduh. Bambang Pamungkas, Adik Firmansyah itu terakhir. Tapi Update saya masih menonton. informasinya ya? Iya, tapi saya masih Oh, menonton gitu. ya. Tapi saya masih nonton. Oke. Misalnya di laga terakhir misalnya Indonesia kalah oleh Irak ya. Irak. Irak akhirnya. Jadi kan sepak bola ini menarik karena apa? Karena dulu ada istilah begini, pemilu itu memisahkan kita, tapi sepak bola itu menyatukan kita. betul, semua suku, Sepak bola itu olahraga sejuta umat di Indonesia. semua suku, semua agama bersatu padu Iya. untuk mendukung. Tapi tim kita. memang di balik berita ini sebenarnya ini kan ada progres karena Ya. Indonesia sudah masuk ke babak keempat kalau nggak salah kualifikasi ya. Ya, Dibandingkan dulu-dulu kan ada kemajuan Ya. sebenarnya. Ada kemajuan. Cuman antara ekspektasi kita sebagai anak bangsa, kita kan Ya. pengen Indonesia berlaga di Piala Dunia. Ya. Kapan sih kita ini bisa berlaga di Piala Dunia kan? Ya. Karena kita ini kan warga dunia gitu, Ya. ya kan? Paling nggak masuk grup barang. Ya kan? Nah. Ya nggak apa-apa lah masuk di babak penyisihan dulu ya kan, nggak usah babak yang berikutnya ya kan, gitu. Babak penyisihannya dulu masuk gitu. Ini kan gagal. Nah, jadi kira-kira apa PR Indonesia terkait ini gitu? Ya. Kalau saya boleh memotret sebenarnya terkait ini banyak hal sebenarnya yang mesti kita perbaiki ya, gitu. Salah satunya misalkan adalah ada sistem yang tidak berkelanjutan dalam sepak bola kita ini. Gimana tuh Bang? Maksudnya begini, kalau kita menghitung misalkan jumlah akademi atau sekolah sepak bola banyak di Indonesia, Iya. banyak ya. Oke. Dan banyak juga anak-anak kita itu atau kemudian teman-teman kita itu yang memang sebagian besar tertarik dengan sepak bola karena ini kan termasuk olahraga yang murah ya, Iya. Ya. gitu. Tapi proses integrasinya ke klub profesional itu yang kemudian kadang-kadang Kacau ada ya. loss-nya ya. Chaos. Jadi sekolahnya itu banyak, ada bibit-bibit unggul, tapi kemudian ini tidak terintegrasi dengan klub-klub profesional. Sehingga akibatnya potensi pemain muda itu mereka tidak tersalurkan secara sistematis. Betul. Nah, kalau saya nyambung nih Bang. Jadi saya tuh suka banget Liga Italia. Tim favorit saya dari dulu AC Milan. Jadi di Eropa itu mereka itu keren. Jadi klub-klub Eropa seperti Barcelona, kalau di Liga Italia di tempat saya AC Milan, Juventus, Inter Milan itu mereka itu sebagai klub besar, mereka punya sekolah sepak bolanya sendiri. Jadi AC Milan Junior, habis itu ada Inter Milan Junior. Jadi anak-anak sejak kecil mereka itu sudah disiapkan buat jadi pemain bola di akademinya. Sebenarnya di Indonesia juga begitu. Cuman tadi catatannya, kalau tadi kan antara sekolah sepak bolanya dengan klub profesional kan nyambung kan? Ya, Nah, di Indonesia karena itu masalahnya. sekolah sepak bola dikelola oleh klub. Oh ya. Jadi mereka langsung setelah lulus bakal debut di AC Milan Junior, di AC Milan Junior A, AC Milan Junior B, sampai dia bisa masuk nggak ke Klub nasional. nasionalnya mereka. Kalau nggak bisa mereka akan masuk ke klub-klub Liga 2, Liga B kalau di Italia itu. Nah di Indonesia itu Bang, belum kayak gitu. Ada namanya kita di tempat kita itu istilahnya SSB, Sekolah Sepak Bola kan. Nah tapi SSB yang banyak ini, SSB yang mantap ini tidak terintegrasi seperti yang dikatakan Bang Wahyudi tadi dengan klub. Jadi nasional kita ya? SSB ini jadi seperti ekstrakurikuler. Mereka cuma belajar terus nggak tahu setelah belajar ini mau kemana, sehingga ada istilah keren atau istilah yang nyakitin ya bagi para atlet sepak bola tanah air. Jangan bermimpi jadi atlet di Indonesia karena nggak akan jadi apa-apa, bahkan nggak mungkin jadi terkenal gitu, nggak mungkin jadi kaya. Kemungkinan untuk jadi kayanya itu nggak sampai 1%. Jadi persaingannya ketat banget gitu untuk bisa sampai di level Liga Top Indonesia. Ya. Itu sih. Itu tim memang PR kita. catatannya. Makanya tadi kan kata saya tadi bahwasanya jadi akibatnya mereka ketika mereka unggul di sekolah-sekolah tadi,
Tapi ketika mereka berada di Naik satu usia, level, ya, ya. di usia emasnya, Iya. mereka malah hilang gitu, karena tidak tersambung tadi. Iya. Nggak ada yang highlight Iya. bibit-bibit itu. Jadi antara sekolah sepak bolanya dengan klub profesional ini yang seolah-olah tidak nyambung gitu. Nah, mungkin sama kali ya dengan apa yang terjadi dengan pendidikan kita sebenarnya, ya kan? Banyak lulusan, tapi kemudian ini tidak terintegrasi dengan Perusahaan. dunia kerja gitu. sih. Nah, ini yang jadi PR kita kan. Lulusan pertanian kerja di bank. Ya. Betul. Tapi kalau masalah itu kan sekarang sudah ada kebijakan yang baru. Nanti mungkin kita akan bahas di episode-episode yang akan datang. Yang kedua catatannya selain tadi tidak tersambung, yang kedua itu adalah sistem regulasi liga kita ini yang juga berubah-ubah kan. Iya. Gitu. Nama liga juga berubah-ubah. Betul, gitu. Saya ingat dulu Bang, waktu itu saya nonton Liga Indonesia namanya ISL, Indonesia Super League. Yes. Tapi ada di samping itu ada LPI lagi, Liga Primer Indonesia. Sehingga waktu saya SD kayak gitu itu bentrok antara pemain ISL dan LPI, yang mana yang diakui. Nah itu mungkin jadi bahan evaluasi kita juga. Betul. Jadi selain itu perbaikan juga liga ya. Iya, perbaikan. Jadi kita mesti mencontoh negara-negara yang kualitas sepak bolanya bagus, bahwasanya kualitas liganya juga keren gitu, ya kan? Jadi tadi masalah terkoneksi antara klub sekolah sepak bola dengan klub profesionalnya, kemudian liganya juga keren, bagus kualitasnya, ditambah juga memang infrastrukturnya itu juga kemudian Harus menunjang. betul, infrastrukturnya keren dan modern gitu, ya kan? Jadi Jadi ketika ada anak yang tertarik dengan sepak bola, dia melihat infrastrukturnya itu keren, Dia makin kan? semangat. Makin semangat, ya kan? Gitu. Dan jalan untuk menjadi seorang pemain bola profesional itu jelas. Betul, jalan menuju bintang itu jadi jelas gitu. Mungkin Bro Daus, ada yang mau disampaikan dengan Pak Menteri kita, Pak Menpora yang baru, Pak Erik, barangkali bisa menjadi catatan nih. Widih. Misalnya tadi soal gimana caranya adik-adik kita yang pada dasarnya sejak kecil mereka sudah tertarik dengan dunia sepak bola, agar jangan sampai terputus lah. Setidaknya mereka tuh diberikan jalur agar bisa bermain di klub dulu. Iya. Ya kalau saya sih Pak Menteri datanglah ke Kalimantan Selatan atau bikin dinas sepak bola. Nah, itu menarik tuh. Kalau ada Ya dinas, kan? atau sebenarnya kalau tidak perlu dinas lah ya, Ya. ada bidang khusus yang spesifik lah Betul. mengurusi soal persepak bolaan gitu. Itu kan sebenarnya ada PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Iya, PSSI itu berarti di bawah kementerian ya berarti? Atau dia berdiri sendiri? Wah, sebenarnya? ini biar Bang Wahyudi aja nih. Gimana Bang? PSSI itu kan dia itu lembaga negara kayaknya ya. Di bawah pembinaan kementerian. Oh, di bawah Nah, kementerian. di bawah Ya. pembinaan kementerian. Ya, tapi tadi beberapa catatan itu memang sepertinya harus betul-betul dilakukan ya. Betul. Belum lagi kita bicara pelatih nih, ya kan? perhatian. Nah, gonta-ganti pelatih juga berpengaruh kan pada Iya. pemain, ya kan? Nah, artinya pelatih ini gaya mainnya mungkin beda dengan pelatih yang baru, gitu Iya. kan ya. Nah, jadi memang ini juga mesti diperhitungkan gitu. Artinya memang perlu sistem yang integral Yes. untuk memperbaiki sepak bola kita. Nggak Dari bisa masalah dari masalah bagaimana menyambungkan antara sekolah sepak bola dengan klub profesional. Ya. Jadi ada pembinaan secara berkesinambungan lah. Jadi misalkan bagaimana linknya anak-anak yang memang tertarik sejak dini dengan sepak bola itu sampai menuju dia menjadi pemain sepak bola profesional itu tersambung gitu. Ya. Ya kan? Ada jalurnya gitu. Ya. Jadi jangan sampai terputus gitu. Karena yang terputus inilah yang membuat memang iklim sepak bola kita tuh jadi naik turun gitu. Kadang naik, kadang turun gitu ya kan. Nah, padahal cita-cita kita bersama bahwasanya kapan lagi kita ini mewujudkan Indonesia main di Piala Dunia, Betul ya kan? sekali. Kalau 2026 berarti kan nanti Piala Dunia berikutnya kan 2000 berapa tuh? 2030 kan? 2030, 4 Iya, tahun 4 sekali. tahun lagi. Karena kalau saya lihat ya Bang ya, memang jarak dari anak-anak itu menuju pemain nasional itu pendek banget Bro Muris. Jadi misalnya nih kita join SSB, belajar sepak bola dari SD, kan itu kalau di Liga Nasional itu sudah sampai U17 ya. U17 kan masuk Piala Dunia U17, nanti U21. Jadi dari ya hitungan SMP ya, SMA kelas 2 itu sudah mulai bermain di liga profesional. Nah, jaraknya yang dekat ini membutuhkan pembinaan yang benar-benar masif tentunya. Betul. Karena
beberapa atlet sepak bola itu ada yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan dia ngambil paket Iya. untuk bisa bermain Nah, di level-level Betul. Jadi nasional. memang di samping tadi, jadi ada orang yang tadi fokus mau jadi atlet, kita memang mesti menyiapkan sistem pendidikan yang khusus buat mereka. Nah, gitu. itu, Ya kan? Bang. Di samping mereka menjadi atlet, Betul, mereka gitu. sekolah formalnya tetap harus jalan Ya, gitu. tapi kan memang perlakuannya mesti khusus nih, Iya. gitu. Jangan Supaya sampai mereka misalkan- saat purna nanti gantung sepatu ada bekal. Ya, jadi memang pendidikannya tetap jalan. Tadi Ya begitu ya. Kualifikasi Mudah-mudahan tetap nanti. jalan. Ya. Nah kan kalau diskusi begini enak ya, daripada kita fokus menyalahkan pelatih, menyalahkan pemain, kan nggak seru ya. Kita melihat bagaimana mereka berjuang di lapangan habis-habisan, tapi kita justru menyalahkan. Saya rasa Karena Indonesia memang- jangan begitulah. Iya. Gitu. ya menyalahkan itu lebih mudah. Iya. Ya begitu. Ya tapi di satu sisi sebenarnya ini kan soal emosional ya. Iya. Ya. Tapi kalau saya disuruh jadi pelatih, kayaknya nggak akan lebih baik sih. Ya. Ya kita Jadi pada ini- dasarnya memang hanya bisa menilai gitu. Selebihnya kita percayakan kepada orang yang jauh lebih profesional gitu. Mudah-mudahan bisa diperhatikan Ya. oleh Pak Menteri. Kalau 2026 tidak Lolos? masuk, ya mudah-mudahan nanti 2030. Ya, amin ya. Amin. Masih Dengan banyak catatan jalan. tadi, catatan-catatan yang kita sampaikan tadi mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah. Ya, Iya. ini sebenarnya menjadi perhatian kita semua. Walaupun saya pribadi ya seperti yang saya bilang di awal tadi, akhir-akhir ini tidak menonton, tapi saya terus mendukung. Apapun Wajib, siapapun, ya kan? siapapun pemainnya, siapapun pelatih, saya pasti akan dukung karena membawa nama Indonesia gitu. Mendukung dengan mulai menonton kali ya Bro Morris Ya, ya. nanti saya akan coba lagi untuk mengembalikan semangat saya untuk menonton sepak bola kita di Indonesia. Karena sepak bola ini kan nasionalisme kan. Betul. Dan dia sudah seperti pesta rakyat kalau udah Ya. nonton timnas tuh. Oke, sahabat positif, nggak kerasa waktu terus berlalu. Hari ini kita banyak banget pembahasan, mulai dari kasus MBG, kemudian tadi kita sempat membahas terkait Masalah anggaran, masalah yang anggaran yang diselinting oleh Menteri Koboi kita. Ya. Kemudian kita terakhir udah ngebahas terkait Cuma sepak 3 nih bola. berita kita. Iya, hari ini kita tiga berita ini Tiga berita. Tiga berita ini. Nanti berita-berita yang akan datang kita akan bahas di episode selanjutnya, Bang. ya, di Oke. awal-awal bulan. Jadi setiap awal bulan kita bakal terus update berita. Nah, sahabat positif, hari ini cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, saya Dian Firdaus Yusuf dan Bang Wahyudi, Bro Morris. Kami pamit dan sampai jumpa. Kalau kata Pak Menteri Purbaik ini, Iya. mantap.